Samsung Galaxy S25 Ultra adalah flagship terkencangnya Samsung di awal 2025 ini. Apakah memang benar demikian dan apakah memang worth it untuk kalian beli HP ini? Mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy S25 Ultra ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa HP itu menggunakan prosesor Snapdragon 8 Elite, RAM 12GB, dan storage 256GB bertipe UFS ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy S25 Ultra ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi Galaxy AI yang dibawa oleh HP ini, di mana HP ini sudah seperti Galaxy S25 yang sudah kita terangkan kemarin, Galaxy AI-nya ada banyak juga. Dan kita bisa bilang ini adalah HP yang terbaik untuk fitur AI-nya sampai saat ini dan terlengkap menurut kita dibandingkan HP Android lainnya. Dan itu gocap banget buat Samsung. Lanjut kita bicara soal performance, memang HP ini tuh kencang banget ya guys. Prosesor Snapdragon 8 Elite itu memang kencang banget. Mau dipakai buat apapun, mau pakai render, mau pakai buat editing, mau pakai buat produktivitas seperti Office, kemudian pakai sosial media tuh nonton, sudah pasti aman banget ya guys. HP ini sendiri mendapatkan skor Antutu 2,2 jutaan, sebuah angka yang besar dan pasti aman banget untuk mengerjakan apapun. Kalian juga bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan terakhir PC Mark-nya. Lanjut kita bicara soal gaming. Di sini kita coba 7 game, yaitu game Mobile Legends. Di sini kebuka setting rata kanan, dapat rata-rata di 120,1 fps. Kemudian game PUBG Mobile, setting smooth frame rate ultra extreme, dapat rata-rata di 119,5 fps. Game COD Mobile, setting medium frame rate ultra, dapat rata-rata di 119,9 fps. Game Free Fire, setting ultra frame rate high, dapat rata-rata di 60 fps. Game HOK Mobile setting ultra frame rate maksimum dapat rata-rata di 120,1 fps. Game RC Mobile setting ultra frame rate very high dapat rata-rata di 92,3 fps. Game Genshin Impact setting highest 60 ada throttling sedikit sehingga dapat rata-rata di 55,3 fps. Overall kita bisa bilang ini adalah HP yang menarik banget secara performance, kenceng banget ya, sudah jelas pakai Snapdragon 8 Elite itu udah pasti kenceng dan itu kucau banget ya untuk performance-nya. Lanjut dari sektor kamera, ini adalah salah satu nilai jual utama juga dari Samsung Galaxy S25 Ultra, di mana HP ini menggunakan kamera utama 200 MP plus OIS, kamera ultrawide 50 MP, kamera 10 MP telefoto 3 kali optical zoom plus OIS, kamera periskop 50 MP 5 kali optical zoom, dan kamera depan 12 MP. Di mana untuk hasil foto-foto yang ditangkap sudah termasuk bagus untuk harganya, dan untuk video juga stabil banget. Apalagi fitur lock profile-nya juga menarik banget yang bisa merekam hingga resolusi 4K 120 fps untuk lock-nya ya guys. Buat waterjet video juga asik, sudah termasuk menarik, cuma memang yang akan disayangkan di kamera telefoto 3 kali optical zoom-nya yang masih menggunakan sensor 10 MP. Semoga diperbaiki oleh Samsung di generasi selanjutnya sehingga lebih maksimal dibandingkan lensa-lensa lainnya. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys.
Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy S25 Ultra kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana untuk kualitas kamera depannya? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ini bisa 4K 60 fps untuk perekaman videonya. Dan dynamic range-nya juga termasuk oke, ya wajar, kelas flagship. Dan warnanya juga akurat ya guys. Tapi gimana silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera utamanya dari Samsung Galaxy S25 Ultra kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan ini termasuk stabil banget ya guys. Kemudian kita bisa switchable ke kamera ultra wide-nya dalam satu perekaman video, ke kamera telefotonya 3 kali optical zoom-nya. Kemudian dia bisa ke periskopnya 5 kali dan bisa sampai 20 kali. Ya, ini termasuk oke. Kita coba ke kamera utama juga. Dan gimana untuk kualitas kameranya? Ini adalah HP konser yang katanya memang bagus banget untuk perekaman konser. Dan memang terbukti dari Samsung Galaxy S23, S24 kurang lebih seperti ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman fitur potret video kalau kita gunakan buat perekaman video dari Samsung Galaxy S25 Ultra. Dan kurang lebih seperti ini, dia hanya bisa di kamera depan maupun di kamera belakang utamanya. Jadi agak disayangkan sih nggak bisa di semua lensa untuk potret videonya. Dan kurang lebih seperti ini untuk kamera utama, kamera depannya kalau kita gunakan potret video. Dan kita hanya coba untuk kamera depannya karena kita objeknya sendiri ya guys. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas potret videonya. Dan silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kita coba untuk lock profile di kamera utamanya Samsung Galaxy S25 Ultra. Jadi lock profile itu hanya bisa di kamera belakang semua ya guys. Kalau kamera depan nggak bisa lock profile. Jadi kalau kita gunakan buat grading, kurang lebih seperti ini untuk previewnya dari kamera sebelum lock profile-nya, plus setelah gradingnya kalian bisa lihat perbandingannya. Dan di sini kita coba tahu bahwa di Samsung Galaxy S25 Ultra beda dengan S25 regular sama S25 biasa, itu dia bisa sampai 4K 120 fps untuk perekaman kamera lock profile utamanya. Ini satu hal yang bagus banget ya guys. Tapi silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini kita coba untuk lock profile di kamera ultra wide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk lock profile dari kamera ultra wide-nya. Dan apakah benar atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar untuk perekaman video lock profile ini antara lock sama gradingnya ya guys, silahkan. Kemudian ini yang 3 kali optical zoom-nya. Jadi kalau kita gunakan buat lock profile-nya kurang lebih seperti ini. Dan ini masih stabil dan 4K 60 juga. Dan gimana menurut kalian? Ini sangatlah menarik sekali ya guys. Silahkan tulis di kolom komentar ya guys untuk lock profile seperti ini ya guys. Lanjut, ternyata untuk lock profile juga bisa di kamera periskop 5 kali optical zoom-nya. Jadi ini bisa banget untuk kalian buat konser mau pakai lock profile. Itu akan sangat berguna banget buat kalian yang suka explore warna, suka untuk konser-konser yang lightingnya sangat beragam warnanya, kalian bisa pakai lock profile untuk di grading setelah kalian selesai nonton konser. Dan gimana menurut kalian untuk kualitasnya? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini satu fitur yang menarik banget ya, 4K 120 fps yang hanya ada di lock profile ya guys. Dan ini kita perlu apresiasi, dia bisa memberikan fitur ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy S25 Ultra dalam kondisi low light ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya, 4K 60 fps dalam kondisi low light. Gimana menurut kalian? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy S25 Ultra ini. Kita switch ke kamera belakangnya ya guys. Oke, dan ini adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya guys. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kamera belakangnya. Kita turun tangga. Ini kita switch ke kamera ultra wide-nya. Ya, dalam kondisi perekaman video masih jalan ya guys. Dan kita switch ke kamera telefoto 3 kalinya. Kemudian kita switch juga ke kamera 5 kalinya. 10 kali digital zoom-nya. Ini periskop ya. Kemudian 20 kali. Kurang lebih seperti ini, kita switch kamera utama. Ya, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian mari kita bicara soal layar. HP ini bukan layar Dynamic AMOLED LTPO QHD+ refresh rate 120Hz. Tapi secara default di setting Full HD Plus oleh Samsungnya dan bisa nonton YouTube 4K 60 HDR, Netflix WWDL1 HDR, dan ada perlindungan Corning Gorilla Glass Armor 2 dan di bawah matahari sangat terang ya guys. Kemudian kita bicara soal speaker. HP ini bakal dual speaker plus Dolby Atmos yang karakteristik audio termasuk bagus banget dan kenceng banget ya guys. Kalian bisa dengar tuh sampai audio speakernya setelah ini.
Kemudian dari sisi baterai, HP ini dengan baterai 5000 mAh yang surprisingly termasuk irit banget untuk digunakan seharian. Ini mungkin karena berkat prosesornya yang irit daya juga ya guys. Lanjut dari sisi charging sendiri, HP ini sudah support 45 watt fast charging plus wireless charging. Yang memang agak disayangkan adalah tidak adanya kepala charger dalam kotak pembelian. Jadi kalau beli terpisah dan butuh waktu 1 jam 20 menit untuk full charge ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh ultrasonic fingerprint scanner, face unlock, Samsung Knox, dan juga ada auto blocker yang komplit banget untuk segmen harganya. Kemudian untuk sisi desain, menurut kita ini memang desainnya monoton dari seri-seri sebelumnya, mirip-mirip aja, tapi ini menjadi ciri khas HP Samsung seri Ultra, yang menurut kita ini suatu hal yang bagus banget ya guys. Jadi ciri khasnya itu memang ketika lihat desainnya seperti ini, sudah tahu kalau itu adalah HP Samsung Galaxy seri Ultranya ya guys. Lanjut dari slot SIM card sendiri, HP ini sudah dibekali slot SIM card 2 SIM card, tapi tidak ada microSD slot, tapi ada dukungan eSIM ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri sudah aman banget, sudah support fitur micro zoom yang memang wajar karena prosesornya sudah mendukung ya guys. Lanjut dari sisi fitur, HP ini punya NFC, punya IP rating IP68, dan juga dia punya stylus yang tidak dimiliki oleh smartphone Android manapun di kelas harganya. Dan dia tidak punya aplikasi FM radio dan tidak support jack 3,5 mm juga. Lanjut untuk navigasi Google Maps sendiri sudah termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 7 tahun. Menurut kita ini sudah update yang panjang untuk sebuah HP flagship. Kesimpulannya, ini adalah HP yang sangat worth it untuk kalian beli, khususnya kalau kalian mau butuh stylusnya, kemudian kalian butuh performance, kamera, software yang balance semua. Menurut kita, Samsung Galaxy S25 Ultra ini termasuk sangat bagus dan sangat worth it untuk kalian beli. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat dari Gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah, silakan tulis pendapat kalian di komentar. Dan kalau misalnya kalian tertarik beli HP ini, jangan lupa check out dari keranjangku, atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi video. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys? Bye-bye!